NIM 1900-2018, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, masih dalam mata kuliah atau mata pelajaran Manajemen Humas dengan judul Kegiatan dan Syarat-syarat Menjadi Seorang Praktisi Public Relation. Setiap kegiatan dalam suatu lembaga, instansi, perusahaan ataupun organisasi pasti memiliki pekerjaan serta kualifikasi atau syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi bagian dalam lembaga tersebut. Nah, di sini public relation memiliki tugas atau kegiatan yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan atau lembaga melalui atau dalam konteks komunikasi dan berhubungan baik dengan publik lembaga itu sendiri. Nah, tugas utama atau tugas pokok dari public relation itu sendiri merupakan komunikasi, di mana dengan melakukan komunikasi yang baik dengan publik atau lembaga, baik internal maupun eksternal dari lembaga tersebut, maka hubungan baik akan terjalin dengan sendirinya. Nah, dari sinilah komunikasi itu merupakan tugas pokok dari public relation. Nah, di sini komunikasi dari public relation itu sendiri terbagi dua, yaitu kegiatan komunikasi verbal, yaitu bisa berupa tertulis ataupun lisan. Nah, dengan tertulis seperti menulis proposal, artikel, dan lain sebagainya. Serta dalam bentuk lisan itu bisa dalam bentuk jumpa pers, presenter, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Di sini meliputi penyelenggaraan pameran, seminar, spesialis atau special event, dan lain sebagainya. Nah, menurut Ruslan Arguez, public relation memiliki main activity atau aktivitas pokok, yaitu terdapat atau terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu komunikator. Maksudnya di sini adalah seorang public relation harus mampu menjadi komunikator yang handal bagi suatu lembaga terhadap publiknya, sehingga publik akan terjalin hubungan baik dengan lembaga kita dan publik akan percaya dengan kita, seperti dapat melakukan komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua yaitu backup management, di mana seorang public relation harus mensupport berbagai kegiatan atau berbagai hal yang dilakukan oleh lembaga kepada publik. Yang ketiga yaitu image maker, di mana seorang public relation harus mampu menciptakan image positif kepada publik dengan cara berkomunikasi yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan melalui komunikasi yang tadi, dan juga memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada publik dalam rangka membangun reputasi atau nama baik dari lembaga kita sendiri. Selanjutnya yaitu tugas dari public relation. Yang pertama yaitu menginterpretasikan, menganalisis, serta mengevaluasi kecenderungan perilaku dari masyarakat atau publik. Nah, di sini setelah melakukan analisis, interpretasi, dan evaluasi dari perilaku publik atau masyarakat, kemudian disampaikan kepada manajemen atau lembaga untuk kemudian dirumuskan kebijakan dari perusahaan, apakah perilaku dari masyarakat terhadap lembaga tersebut baik atau buruk. Nah, di sini kecenderungan dari perilaku publik tersebut menurut Frank Jeffkin dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dari tidak mengetahui lembaga menjadi mengetahui setelah dilakukannya tugas dari pertama ini. Yang kedua yaitu dari seorang apatis menjadi seorang yang peduli terhadap sesuatu. Yang ketiga, dari orang yang prasangka menjadi orang yang dapat menerima apapun dengan baik. Dan yang terakhir, dari seseorang yang bermusuhan menjadi orang yang bersimpati terhadap orang lain atau mampu merasakan apa yang dirasakan lain, serta melakukan tindakan untuk memperbaiki atau membantu orang lain tersebut atau ikut dalam penderitaan orang lain. Nah, yang kedua yaitu mempertemukan kepentingan lembaga dengan kepentingan publik, sehingga menjadi saling dimengerti, dipahami, dihormati, serta dilaksanakan antara lembaga dengan publik. Seperti lembaga membutuhkan publik, yaitu untuk membeli produk atau hasil dari pekerjaannya, sedangkan publik tersebut juga membutuhkan hasil dari kita. Jadi sama-sama menguntungkan, kita harus menyatukan kepentingan lembaga dengan kepentingan publik, sehingga
kita bisa saling menghormati antara publik dengan lembaga. Yang ketiga yaitu mengevaluasi program-program perusahaan atau lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Nah, di sini maksudnya perusahaan harus mengevaluasi atau menindaklanjuti program-program atau kasus-kasus yang berkaitan dengan publik atau masyarakat. Nah, di sini seperti pandangan publik buruk terhadap lembaga. Nah, di sini harus kita evaluasi apakah yang salah dengan lembaga kita sehingga publik menjadi buruk pemikirannya terhadap lembaga kita. Di sanalah kita harus mengevaluasi program-program perusahaan yang khususnya berkaitan dengan publik. Selanjutnya mengenai proses dari public relation, di mana public relation memiliki proses yang bersifat checklist. Maksudnya di mana proses tersebut atau proses public relation akan terus berjalan apabila lembaga atau perusahaan tersebut masih ada. Nah, proses dari public relation itu sendiri tidak akan berhenti apabila atau tidak berhenti begitu saja setelah tujuan suatu program terselesaikan. Namun, public relation memiliki proses yang terus-menerus. Selama perusahaan tersebut masih ada, maka proses dari public relation tersebut akan terus berjalan dengan sendirinya. Karena setiap kegiatan dalam lembaga atau public relation itu merupakan atau suatu bagian dari kegiatan public relation. Baiklah, selanjutnya mengenai kegiatan public relation. Di sini, kegiatan dari public relation tersebut diibaratkan merupakan suatu siklus atau sebuah rotasi yang terus bergulir. Yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana seorang public relation harus mengumpulkan data mengenai permasalahan yang ada dari publik terhadap lembaga. Yang kedua yaitu mendefinisikan atau definisi permasalahan, di mana setelah public relation mengumpulkan data mengenai permasalahan yang ada, maka didefinisikan permasalahan tersebut. Setelah itu yaitu yang ketiga perencanaan dan program, di mana setelah didefinisikan permasalahan yang ada, maka disusun rencana, disusun program untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat yaitu aksi dan komunikasi, di mana setelah melakukan perencanaan dan program dilakukanlah sebuah tindakan atau aksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang terakhir yaitu evaluasi, di mana mengevaluasi setiap tindakan, setiap aksi yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan rencana atau apakah sesuai dengan berjalan dengan baik, apakah kegiatan yang dilaksanakan atau aksi yang dilaksanakan tersebut dapat merubah permasalahan atau tidak. Selanjutnya yaitu aktivitas dari public relation. Yang pertama yakni komunikasi. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kegiatan public relation, di mana public relation itu sendiri sangat berkaitan erat dengan yang namanya komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Yang kedua yaitu publisitas, di mana maksudnya yaitu diseminasi pesan yang terencana yang nantinya didesain sedemikian rupa sehingga nanti kita publishkan kepada media agar publik timbulnya minat terhadap lembaga kita. Selanjutnya yaitu promosi, di mana merupakan aktivitas mengkreasikan perhatian terhadap produk dari lembaga kita kepada publik, serta kasus-kasus yang ingin kita publishkan kepada publik dari lembaga kita kepada publik, sehingga publik mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan lembaga atau instansi kita. Yang keempat yaitu proses agent. Yang kelima yaitu integrated marketing, di mana seorang public relation berfungsi menjadi pendukung pemasaran dari suatu lembaga, sehingga citra lembaga terjaga dengan jalan promosi yang terus mengalir yang dilakukan oleh humas kepada publik. Selanjutnya atau materi terakhir kita mengenai syarat-syarat untuk menjadi praktisi di public relation yang baik. Yang pertama yaitu mampu menghadapi semua orang yang memiliki karakter atau karakteristik yang berbeda-beda. Nah, seperti orang pemarah, orang yang lemah lembut. Jadi seorang public relation tersebut harus mampu menghadapi orang-orang yang berbeda-beda masing-masingnya. Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Tidak dipungkiri bahwasanya public relation memiliki kemampuan komunikator yang baik yang menjadi komunikator perusahaan yang andal. Yang ketiga yaitu pandai mengorganisasikan
segala sesuatu, seperti mampu mengorganisasikan atau menjalankan suatu kegiatan dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan pengevaluasian, sehingga seorang public relation harus memiliki perencanaan yang sangat baik. Yang keempat yaitu memiliki integritas personal baik dalam profesi maupun dalam kehidupan pribadinya. Yang kelima mengenai syarat-syaratnya, memiliki imajinasi yang tinggi, artinya seorang public relation harus berpikir atau harus kreatif terhadap sesuatu, sehingga ia mampu memecahkan suatu permasalahan, mampu membuat jurnal, mampu membuat film, video, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu kemampuan untuk mencari tahu. Maksudnya yaitu seorang public relation harus memiliki sumber informasi yang banyak, sehingga seorang public relation harus tuntut memiliki relasi yang sangat banyak, karena mereka seorang public relation harus memiliki informasi atau berita atau data yang harus diajukan atau diberitahu kepada lembaga. Nah, yang terakhir yaitu mampu melakukan penelitian, evaluasi hasil-hasil dari masing-masing kegiatan, serta mengambil sebuah keputusan yang sangat bijak, yang sangat berdampak nantinya bagi lembaga. Sekianlah materi yang dapat saya jabarkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan. Saya Kamil Marharyadi Putra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.